Ini dikasih bonus oleh Allah Ta'ala, enggak terlantar, enggak disia-siakan, enggak terlantarkan, yaitu kita masih menyambung hubungan kita kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluh, dan menyambung hubungan kita dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Berkumpulnya kita ini bukan berkumpul sembarangan, tapi berkumpulnya kita ini insya Allah mendapatkan taufik hidayah daripada Sang Khalik Rabbul Alamin. Amin. Karena perkumpulan ini kita dibarengin oleh perkumpulan dengan para habaib, amin, para kiai, para asatidz, para ajengan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, yang insya Allah perkumpulan kita ini akan dikumpulkan oleh baginda Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad katakan dalam hadis, manjarah maka manjarah min safa'ani, barang siapa yang mendatangi mengunjungi, mensinggahi, menghampiri kepada para alim ulama, orang-orang soleh, para kiai, para masyayikh, sama aja antum mendatangi kanjeng Rasul Habib Muhammad. Man jara aliman bakal majarani, man safa aliman bakal safa'ani, wa man jalasa aliman bakal majalasani, wa man jalasani fi dunya ajrahum yaumil qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendekati, yang antum datang ini siapa? Yang antum kunjungi ini siapa? Yang antum singgahi ini siapa? Yang dihampiri siapa? Yang dekati siapa? Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para habaib, yang insya Allah antum sama saja mendatangi Habibuna Muhammad Sallallahu Muhammad. Siapa orang yang bersafa'ah, bersalaman dengan para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan para habaib, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, antum jabat tangannya dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, sama saja antum berjabat tangan dengan junjungan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa orang yang duduk sama-sama dengan para alim ulama, para aulia Allah, para habaib, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, sama saja antum duduk bersama junjungan Habibuna Muhammad. Dan siapa di dunianya, kata Habibuna Muhammad, duduk bersama para aulia Allah, duduk bersama dengan orang-orang soleh, duduk bersama dengan para alim ulama, duduk bersama dengan para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru di dunianya, nanti antum kelak di akhirat akan kududukan bersamaku Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Inilah kenikmatan kita semuanya yang diberikan oleh Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, walaupun umur ini kesempatan wallahu alam bisawab. Berapa tahun lagi tersisa umur kita dikasih bonus oleh Allah Ta'ala, tapi dimanfaatkan untuk amal-amal yang baik, ibadah yang baik, ilmu yang baik, yang bersumber daripada Habibuna Muhammad, yang bersumber dari para pewaris Nabi Muhammad, yang bersumber dengan para aulia Allah, dengan orang-orang solihin, yang bersumber dari seorang ajengan, para kiai, para masyayikh, tuan guru, yang menyambung syaratnya hubungan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Insya Allah buat antum semua yang hadir, kelak nanti di akhirat ilmu ibadah amal kita berfaedah, manfaat punya sampai di akhirat. Amin. Karena kita ini penting mempunyai seorang guru, seorang kiai, seorang masyayikh, seorang ulama yang punya jurusan berakidah yang sama, mempunyai jurusan jalan yang sama, mempunyai jurusan imam yang sama, mempunyai jurusan kiblat yang sama, arah yang sama, tuntun yang sama. Insya Allah buat antum semuanya dunia dan akhirat tidak akan tersasar dan tidak akan tersesat kelak nanti di akhirat.
ulaika lahum amalun muttaqun, antum semuanya akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan shiratal mustaqim. Amin. Datangnya antum ke tempat majlis yang mulia ini, kita mendaungkan baca selawat kepada junjungan Habibullah Muhammad sallallahu. Kita baca maulid Nabi, kita wasilah tawasul, kita baca tahlil. Ini hubungannya estafet, nyambung menyambung kepada Habibullah Muhammad. Jadi bukan sekedar antum duduk di sini, kita kenalkan siapa Nabi Muhammad, siapa pewaris Nabi Muhammad, siapa para aulia Allah, siapa orang-orang soleh. Kalau kita kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah, kenal dengan hamba-hamba yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, yang insya Allah buat hal yang hadir kampung Cilelei, yang insya Allah akidahnya kafah. Apa kafah? Tuhannya sama, Sang Holik Allah Rabbul Alamin, nabinya sama, Nabi Muhammad, kitab sucinya sama, adalah Al-Quranul Karim, agama yang sama Islam, dan kita pun punya akidah yang sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam yang berakidah Islam ahli sunnah wal jamaah, mereka ini tuntunannya selalu ingin bersandar. Siapa yang kita sandarkan adalah Habibullah Muhammad. Islam yang berakidah Islam ahli sunnah wal jamaah, tuntunannya punya sandaran. Siapa yang disandarkan adalah pewaris Nabi Muhammad, yang disandarkan para aulia Allah, yang disandarkan orang-orang soleh. Kalau antum bersandar dengan Nabi, bersandar dengan pewaris Nabi, bersandar para aulia Allah dan orang soleh, bersandar kepada seorang kiai, para ajangan, para masyayikh, para alim ulama yang berakidah sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah, insya Allah dunia dan akhiratnya mual kesasar. Insya Allah dunia dan akhiratnya mual tersesat. Yang ada antum, ulaika lahum amalun muttaqun, jalannya antum akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju jalan shiratal mustaqim. Allah Rabbul Jalaluh, Sang Holy Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Habibullah Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, man kana biya amma fahuwa bi amma wa tawan sabilan. Siapa di dunianya buta, buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi buta mafi ilmu mafi din, tidak ada agama, tidak ada ilmu, tidak ada jalan tuntunan pegangan hamba pilihan Allah, maka di akhiratnya karena Sang Holik Allah Rabbul Alamin akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan? Menuju mencari jalan shiratal mustaqim, mual kebanggi, mencari surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu, mencari Nabi Muhammad, para wali Allah dan orang soleh, ulama pewaris Nabi gak ketemu. Yang pun bicara Nabi yang agung bagi Nabi Muhammad, keluarga sendiri pun tidak akan ketemu. Kenapa keluarga sendiri mau ketemu? Karena di dunianya bila mana kita mempunyai akidah terkucar kacir, bila mana di dunianya kita punya akidah terkucar kacir, awarahum, ngalor ngidul, yang tidak sejalan dengan Nabi dan para aulia dan orang soleh, kelak nanti di akhiratnya wabalan sabilan, jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Makanya kalau antum ketemu seorang ajengan Kiai Huduri, antum doakan beliau biar sehat walafiat panjang umur. Karena ajengan para kiai yang seperti ini bikin akhir zaman sudah akhir, zamannya mau ditutup oleh Sang Holik Allah Ta'ala, nanti akan sedikit akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Ini ajengan seperti ini, para kiai seperti ini adalah ulama warasul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi. Tapi kalau ulama-ulama yang berseberangan dengan berakidah Islam Muslim Jamaah, yang ini antum jangan sampai diikutin. Yang seperti apa, Beb? Yang udah anti dengan maulid Nabi, yang udah anti dengan tawasulan, yang udah anti dengan bulan-bulan Islam, Rajaban, Ibu Saban, Isra Mi'raj, maulid Nabi diadakan, tidak ada. Yang ini jangan sampai diikutin. Karena ulama ini ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, dan ada ulama warasatul aniya, pewaris kekayaan. Yang berbahaya ini ada ulama warasul aniyah, pewaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah,
di luar ajaran Nabi Muhammad, ataupun dikatakan ulama ulama yang jahat-jahat. Karena Rasulullah mengultimatum buat kita semuanya, wahai ashabi, akhir zaman sudah akhir. Ana berbeda hubbu minad dajjal, ana hubbu minal ulama Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama-ulama Nah, ulama ini adalah ulama yang jahat-jahat, yang menyimpang di luar ajaran Allah, yang menyimpang di luar ajaran Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, yang menyimpang di luar ajaran para wali Allah dan orang soleh. Ini ulama-ulama yang mengajarkan kesesatan di luar ajaran Allah dan Muhammad, dan matinya pun seperti ini, bukan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah yang tidak wajar. Tapi kalau antum semuanya dipegang oleh mama ajangan Kiai Huduri ataupun kiai-kiai ajangan yang ada di sini, insya Allah 1.000.000%, insya Allah antum semuanya akan menemukan jalan shiratal mustaqim. Bahkan meninggal dunia akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang seperti ini adalah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi, yang memperkenalkan antum hubungan dengan Habibuna Muhammad, yang perkenalkan antum hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Estafet antum berdekat hubungan, bersandar hubungan kepada hamba-hamba pilihan Allah Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh. Berarti antum ini ada hubungan juga kepada hablum minallah, hubungan kepada sang holik Allah Rabbul Jalaluh. Gak akan bisa kita berhubungan dengan sang holik Allah Ta'ala tanpa wasilah dengan Nabi Muhammad. Gak bisa kita berhubungan dengan surganya Allah, dengan jalan shiratal mustaqim, tanpa berhubungan pendekatan kita dengan Habibuna Muhammad. Jalan kita saya hubungan menuju jalan shiratal mustaqim, jalan kita saya menuju gerbangnya surganya Allah Ta'ala ataupun sang holik Allah Rabbul Alamin adalah lewat Nabi Muhammad, lewat pewaris Nabi Muhammad, lewatnya para aulia Allah dan orang-orang soleh musolihin. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mana dirinya, pasti mereka akan kenal sang holik Allah Ta'ala. Bagaimana antum ingin kenal Allah sama Nabi Muhammad tidak kenal? Bagaimana kita mau kenal Nabi Muhammad sama pewaris Nabi Muhammad gak kenal? Bagaimana kita ingin kenal pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah, orang-orang soleh, atau para guru-guru ini kita tidak kenal? Otomatis untuk jalan shiratal mustaqim ataupun surganya Allah Ta'ala ataupun sang holik Rabbul Alamin tidak akan kenal dan tidak akan ketemu. Yang ada orang tersebut adalah wadulan sabilan, jalannya akan tersasar dan tersesat, dan matinya pun bukan husnul khotimah, matinya pun akan diwafatkan suhul khotimah yang tidak wajar. Allah Rabbul Alamin firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wa anna hajjal siratal mustaqiman, inilah siratku, jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inilah siratku, jalan yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Humul khamilun sir badan nabihim warasatul anbiya krimbiha warasatul anbiya. Antum kenal dengan para aulia Allah, antum kenal dengan orang-orang soleh. Beliau pewaris Nabi Muhammad, beliau pewarisnya para hamba-hamba pilihan Allah. Dan Nabi Muhammad bentangkan lisan lagi, alaikum bisunati wa sunati khulafar rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, dan ikutilah tindakanku daripada pewarisku Nabi Muhammad ini pegang para aulia Allah min ba'di, setelahku. Siapa? Setelah sahabat Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya, adalah ulama pewaris nabi-nabi. Ini yang kita pegang, para ajangan, para kiai, para masyayikh. Buat antum semuanya yang hadir, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia sampai di akhirat. Amin. Fatabi'u, ikuti Nabi. Fatabi'u, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah dan orang soleh. Wala tatabi'u subul sabila, dan antum jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalau mengikuti jalan-jalan lain akan mengakibatkan cerai-berai berantakan. Sekarang udah seueur banyak macam-macam aliran
Makanya antum ini harus punya pondasi, punya akidah yang kuat, akidah yang kencang, iman Islam kita yang kuat. Jangan sekedar Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, agama saya Islam, kitab suci saya Al-Quran, besok kelapak-kelapak meninggal dunia langsung surga. Oh tidak. Waqala Imam Al-Haddad radhiyallahu taala, beliau katakan di dalam kitab Nasriyah, orang Islam ini dua pilihan perjalanannya. Yang satu, orang Islam akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Yang satu lagi, orang Islam akan diwafatkan matinya suhul khatimah yang tidak wajar. Tapi buat antum semua yang hadir, yang dicintai Allah, buat antum semua yang hadir, yang dimuliakan Allah, buat antum semua yang hadir, yang didekatkan oleh Sang Khalik Allah Ta'ala, insya Allah dibawa oleh guru kita bersama, jangan hudul, insya Allah semuanya akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Amin. Ibu dan bapak, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu, mata kita diharamkan untuk lihat azab kubur. Kedua mata kita diharamkan untuk lihat fitnah kubur, untuk lihat pertanyaan kubur diharamkan, untuk melihat daripada pertanyaan malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, sudah tidak ada lagi. Api neraka pun diharamkan untuk pandangan antum semuanya. Yang ada kedua mata kita akan dihalalkan untuk memandang Habibuna Muhammad sallallahu. Kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat jalan Shiratal Mustaqim. Orang meninggal dunia husnul khotimah, kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat surganya Allah Rabbul Jalaluh. Bahkan kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat para aulia Allah, untuk melihat orang-orang soleh, untuk melihat orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Insya Allah buat antum semuanya akan dihalalkan. Inilah kenikmatan orang Islam yang mau bersandar dengan Nabi, pewaris Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Antum kenal nama Nabi, kenal pewaris Nabi, kenal para aulia Allah, kenal orang-orang soleh, kenal para alim ulama minas sholihin. Beliau adalah hamba-hamba pilihan Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang terdekat dengan Allah. Habibuna Muhammad katakan dalam hadis, man yare fadli ahli fadli jufadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah dunia sampai di akhirat. Man ahabba qauman sara ma'ahum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, hamba-hamba pilih Allah yang dicintai Allah, maka orang tersebut insya Allah akan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang dicintai Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, insya Allah hamba-hamba pilih Allah yang udah termaktub di Mahfuz tertulis, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai di akhirat. Amin. Karena orang yang hadir ke majlis seperti ini bukan orang sembarangan. Orang yang hadir ke majlis seperti ini bukan orang sembarangan, adalah orang pilihan yang dipilih sama Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau orang tidak mau hadir di majlis seperti ini, orang tersebut harus banyakin selawat dan istighfar. Kalau kenapa, Beb? Karena orang tersebut sudah terkunci rahmatnya Allah, terkunci syafaatnya Allah, terkunci surganya Allah. Matinya orang tersebut bukan husnul khotimah, matinya sul khotimah yang tidak wajar. Tapi kalau orang digampangkan, langkah kaki digampangkan, dihalalkan untuk datang ke majlis seperti ini, kita memandang seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang masyayikh, seorang guru yang selalu melontarkan lisannya menyebut nama asma Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluh, menyebut hasma Nabi Muhammad yang insya Allah kita semuanya adalah orang-orang dimuliakan Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Kita rangkul, kita punya keluarga besar, kita langkur kedua orang tua kita, anak, istri, suami, paman, bibi, ponakan, mantu, mertua, kakek, nenek kita rangkul biar kita punya keluarga besar yang sama-sama satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena orang yang berpegang Islam ahli jamaah, yang selalu bersandar dengan Nabi, bersandar dengan pewaris Nabi, bersandar dengan para aulia Allah dan orang soleh, pandangan kedua mata antum ini tidak ada lagi namanya azab kubur, tidak ada lagi pandangan kedua mata antum, tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi penyerahan amal baik buruknya, mizan,
tidak ada lagi timbangan, tidak ada sirat. Antum meninggal dunia begitu melek, yang dipandang adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Orang menuju surganya Sang Holik Allah Ta'ala, ibu dan bapak, para remaja semuanya, itu perjalanannya jauh sekali dan panjang, jaraknya 70.000 tahun. Dan surga ini ada estafet-estafetnya, ada kapling-kaplingnya. Bukan begitu kita masuk surga, main masuk surga. Oh tidak, kita ini orang Islam akan diproses. Beda sama orang non-Islam, beda sama orang kafir yang belum memeluk agama Islam. Mereka tanpa diproses lagi, langsung daholanar, mati neraka. Tapi kalau orang Islam akan diproses nantinya. Estafet-estafetnya proses kemana? Untuk menuju surganya Sang Holy Ta'ala akan diproses dulu dalam kubur alam barzah. Alam barzah terus sampai ke 12 perjalanan. Kita ini alam dunia hidup pertama. Yang kedua alam kubur. Yang ketiga adalah alam kiamat. Kiamat belum tiba, kebangkitan belum. Kiamat tiba, langsung alam kebangkitan, dibangkitkan lagi sama Sang Holy Allah Ta'ala semua manusia. Yang kelima masar. Masar ini lautan manusia. Bapak ibu nyari anaknya tidak akan ketemu. Ibu dan anaknya nyari anaknya tidak ketemu. Paman bibi nyari istrinya suaminya nggak ketemu. Paman bibinya nyari ponakan nggak ketemu. Kakek nininya nyari injuna mau kepanggih. Mantunya nyari mertua cari mantu mau kepanggih. Kenapa beb? Karena hidupnya di alam dunia itu akidahnya terbang-terbangan. Makanya Sang Holik Allah Rabbul Alamin firmankan, wahyukan lagi kepada Nabi Muhammad buat kita semuanya. Ya hayyulladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada ancaman api neraka. Jadi kita ini punya keluarga besar, jangan sampai awarahum akidahnya yang tidak jelas. Jangan sampai akidahnya along-along ngidul, yang warawiri bentang-bentong, tidak rahum, tidak jelas. Cari akidah yang sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Dari alam masar yang kelima menuju alam safat yang 6. Orang tersebut pernah gak calik diuk, duduk di mana? Di majlis maulid, di majlis manakib, tawasul. Ada gak semet sedikit daripada mahabbah cinta dengan Nabi, mahabbah cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah cinta dengan sahabat Nabi, dengan min ahlul bait keluarga Nabi, wa tardin Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Kalau ada, itu penawar kita buat kelak nanti di akhirat. Kalau nggak ada, lewat lagi di alam hisab yang ketujuh, dari ujung umbun-umbun sampai ke akhir hisab. Matanya penglihatan yang baik apa buruk, banyak maksiatnya. Mulut kita berbicara yang baik buruk, banyak kesalahannya. Kita makan minum yang ke mulut kita, banyak kehilafannya. Tangan menggenggam suatu pegangan yang baik apa buruk, banyak pegangan kita yang kesalahannya. Langkah kaki kita berjalan suatu tempat tujuan yang baik, banyak kehilapan kesalahannya. Karena kita diberikan titel oleh Nabi Muhammad, al-insanu hatta wa nisan, manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak kehilapan, kesalahan, kekurangan. Makanya adanya Nabi Muhammad dijadikan, ditakdirkan di alam dunia, adanya pewaris Nabi Muhammad, adanya para aulia Allah, adanya orang-orang soleh. Beliau adalah juru selamatnya umat Islam dunia sampai di akhirat. Singkatnya adalah hisab, penyaran amal baik buruknya, mizan timbangan telaga sirat. Sirat ini 2 jalan perjalanan, surga, neraka, neraka, surga. Orang tersebut Islam kalau udah kena rambu-rambu antara merah dan kuning, kuning dan merah, tidak ada rambu-rambu hijaunya, orang Islam ini wajib nyebur dulu ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Makanya ibu dan bapak ini, kita di dunia ini wallahu alam bisawab, kematian ini nggak dilihat sehat dan sakit. Ada yang sehat mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Dan kematian tidak nungguin tua baru meninggal dunia, baru lahir jabang bayi olah-olah sudah dijemput oleh malaikat maut alias malaikat Israel kematian. Makanya kita ini harus rangkul, punya keluarga besar, biar satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah. Bagaimana beb matinya supaya diwafatkan matinya husnul khotimah? Kita dekatkan hamba-hamba pilihan Allah Nabi Muhammad. Kita cintakan hamba-hamba pilihan Allah Nabi Muhammad. Kita dekatkan, cintakanlah hamba-hamba pilihan Allah para anbiya mursalin, sahabat Nabi. Kita cintain, dekatkan hamba-hamba pilihan Allah min ahlul bait keluarga Nabi, itrafin Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Ada hubungan kita, hati kita punya al-mahabbah, menyambung ikatan hati kepada hamba pilihan Allah Nabi,
para waris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah kampung Cilelui masyarakatnya yang hadir di pondok pesantren Al-Karamiku insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin, amin. Kalau ada sambungan hubungan kita dengan kasih Allah Nabi, para waris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, semua yang hadir meninggal dunia, ya ruju minad dunya illa bil iman, meninggal dunia keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, keluar membawa keimanan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Yadkhulul jannah, buat antum semua yang hadir langsung dipersilakan mangga dan mangga. Kemana Beb? Masuk ke surganya Allah Ta'ala berdorisap tanpa dihisap lagi. Inilah kenikmatan orang Islam yang punya ada sambungan dan kasihnya Allah Nabi, para waris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, atau seorang guru daripada ajaran para kiai, para masyayikh, insya Allah tidak akan sesat. Yang ada antum semuanya akan diwafatkan husnul khotimah dan akan mendapatkan surganya Firdaus. Surga ini jumlahnya ada 8 surga. Ada surga Firdaus, ada kapling-kaplingnya. Surga Firdaus, ada surganya Adnan, surganya Naim, surganya Ma'awah, Darussalam, Darul Muqamatul Amin, dan ada surganya Holdi. Tinggal pilih surga yang mana. Beb, saya pengen bertemu Beb dengan Nabi Muhammad, pengen bertemu dengan keluarga Nabi, pengen bertemu dengan incunan Nabi, pengen bertemu dengan sahabat Nabi, pengen bertemu dengan para aulia Allah dan orang soleh. Antum harus dapatkan titel daripada surganya Firdaus. Insya Allah mata antum tidak akan ngelirik yang namanya surganya Holdi. Siapa di dunianya tidak mau kenal dengan kasih Allah Nabi, tidak mau kenal dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan turunan Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh di dunianya, nanti di akhirat mata kita akan gelap gulita yang namanya surga Firdaus semua kepanggih. Nabi Muhammad ketemu yang ada beban siksaan-siksaan. Masuk surga, surganya bukan surga Firdaus, tapi surganya Holdi. Apa perbedaan Firdaus sama Holdi? Jauh segala-galanya. Kalau surganya Holdi nggak ketemu sama Nabi, nggak ketemu sama para aulia Allah dan orang soleh, tapi surganya Firdaus insya Allah buat antum semuanya para santri. Amin. Daripada pondok pesantren Al-Karamiku, insya Allah semuanya akan diwafatkan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad, dikumpulkan bersama para aulia Allah, bersama orang-orang soleh. Inilah kenikmatan kalau udah berkumpul dengan hamba-hamba pilihan Allah. Insya Allah jasad ruh kita ini akan diharamkan daripada siksa kubur. Jasad ruh kita ini akan diharamkan fitnah kubur. Jasad ruh kita ini akan diharamkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dan jasad ruh kita ini akan diharamkan daripada api neraka. Justru jasad ruh kita ini akan dihalalkan untuk mendapatkan surganya Allah dan akan berkumpul dengan Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh. Nabi Muhammad kelihatan kita semua yang hadir girang, jikrak-jikrakan, girang, gembira. Apa yang digembirakan Nabi Muhammad? Apa yang digerakkan Nabi Muhammad? Apa yang dibahagiakan Nabi Muhammad? Mulut kita ini selalu dibasahi untuk berselawat kepada Muhammad. Saya dengar tadi selawatan terus, selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Ini luar biasa. Orang yang berselawat nanti di akhirat mendapatkan nur cahayanya baginda Nabi Muhammad, mendapatkan cahayanya daripada sang holik Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan dalam hadis, aksiru salata alaiya, aksiru salata alaiya, nur fi kubur, nur ala siraj, nur fi jannah. Wahai manusia, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad menjadi cahayanya Allah Ta'ala di dalam kuburan, dan cahayanya Allah Ta'ala di surga, sejalan surga mustaqim, dan cahayanya Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya ahli jannah, ahli surga, dan syafaat Habibuna Muhammad. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Rasul Muhammad, sallallahu ala Habib Muhammad. Ibu dan bapak, kita mau pergi haji umroh, duitnya segunung, tapi nggak punya paspor, nggak punya visa, bisa nggak pergi haji umroh? Kita punya anak sekolah SD, kita mau ngelanjutin ke SMP, tapi nggak ada ijazah SD, bisa nggak? Kita punya anak SMP mau ngelanjutin SMA, SMK, tapi nggak ada ijazahnya SMP, bisa nggak? Kita punya anak SMA
mau kuliah, mau bergelar sarjana, tapi nggak ada ijazah SMA-nya, bisa gak kuliah? Nggak bisa. Makanya kita ini mesti dapat ijazah. Apa ijazah? Adalah paspor visa kita pergi haji umroh. Modal paspor visa, insya Allah bisa terbang pergi haji umroh. Dan paspor visa kita umat Islam kelak nanti di akhirat di hadapan Sang Khalik Allah Ta'ala adalah syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, syafaatnya pewaris Nabi Muhammad, syafaatnya para aulia Allah dan orang soleh. Nabi Muhammad ini memberikan syafaat nggak sendiri beliau, tapi beliau diwariskan lagi. Yasfa'u yaumal qiyamah, Selasa ada 3 hamba pilihan Allah yang memberikan syafaat pertolongan kelak di akhirat. Yang pertama adalah para anbiya Allah mursalin, para nabi-nabi. Yang kedua min ahlul bait, keluarga itu bin nabi. Yang ketiga para syuhada atau para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Nah, antum kalau dapat syafaat dari nabi, pewaris nabi, para aulia Allah orang soleh, nanti di akhirat para malaikatnya Allah pada hormat. Siap orang kampung Celelai, siap para hormat. Kunaon para hormat? Kanan kirinya di backing oleh jenderal-jenderal akhirat. Amin. Siapa jenderal akhiratnya? Ayah Kanjeng Rasulullah. Amin. Ayah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Amin. Ayah Kanjeng Syekh Rahmatullah. Ayah Kanjeng siapa? Syekh Jafar Sodik. Amin. Yang guru di gunung apa tuh? Gunung Harimon. Haruman. Ayah Kanjeng Wali Songo. Ayah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani, orang sering tawasul ke makam-makam para aulia Allah dan orang soleh. Itu beliau nge-backing kita nanti di akhirat. Insya Allah semua yang hadir di kampung Cilelei, para masyarakatnya semuanya ahli surganya Allah. Amin. Ahli rahmat, ahli syafaat, dan insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Nah, Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad buat kita semuanya. Kenapa Nabi Muhammad girang, gembira, jingkrak-jingkrakan bahagia? Karena kita berkumpul dengan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para masaik, para habaib bin ahlul bait keluarga Nabi. Perkumpulan kita ini insya Allah Nabi Muhammad gembira. Nabi Muhammad akan memberikan antum kegembiraan, bahagia, kesenangan dunia dan akhirat. Amin. Sebagaimana Sang Khalik Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila kalimatillah jalika wal fawzul adzim. Mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat, la tabdila kalimatillah jalika wal fawzul adzim. Tidak ada perubahan janji-janjinya Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenangan yang besar yang diraih siapa yang kuat hubungan dengan Nabi, siapa yang kuat hubungan dengan para aulia Allah, dengan orang soleh, dengan pewaris Nabi. Insya Allah kita semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Asbatukum ala sirati, asadukum hubba ali Muhammad, wa hubba ashabi, wa hubba minal anbiya wal mursalin, wa hubba minal awsalin. Orang yang paling mantap menuju jalan siratal mustaqim, yang paling mantap al-mahabbah, cintanya dengan Nabi Muhammad. Yang paling mantap kecintaannya dengan para anbiya wal mursalin. Yang paling mantap kecintaan dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi. Mantap kecintaan dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, orang-orang soleh. Insya Allah semuanya akan menemukan jalan siratal mustaqim dan akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sallallahu ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi, sallallahu ala Habib Muhammad sallallahu alaihi. Muhammadur Rasulullah ka'annaka ta'u sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kubur. Kita baca selawat ya sama-sama. Salam alaikum. Bisa